Jika kalian meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, perbuatlah apapun sesuka kalian dan setelah itu bertobatlah. Semua yang ada di media itu semua adalah sebuah fakta kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Kembali lagi dengan kami di channel Media Ngaji. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa kami ingin berbicara soal tentang agama, ngaji bareng online. Karena melihat hari ini media sosial hari ini banyak orang-orang yang berbicara tentang agama, kritik sana sini situ. Bahkan mereka itu berbicara tentang agama tanpa referensi yang kurang jelas. Nah, dan kami sekarang ingin menjelaskan tentang agama. Yang paling substansial dalam agama itu adalah sholat. Nah, barangkali ada teman-teman atau penonton media ngaji yang belum paham, yang belum sangat paham dalam sholat itu, untuk apa sih sholat itu. Sebelumnya saya akan serahkan dulu kepada rekan saya yang biasa dipanggil Obed Kirbil. Ya, silakan, menurut Anda sholat itu apa sih, Obed Kirbil? Sholat kan termasuk rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat, lalu sholat. Setelah itu zakat, puasa, dan naik haji. Berbicara sholat, sholat itu perintah sholat diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah langsung, tidak melalui Jibril, tidak melalui perantara manapun, tapi langsung oleh Allah dalam kegiatan yang dinamakan Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj lalu lahir perintah sholat. Terima kasih atas penjelasannya sebelumnya. Kan dalam sholat itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan juga ada iqamatus sholat, dirikanlah sholat. Kalau sholat menurut bahasa itu, menurut linguistik, lugot, as-sholatu ad-du'a, sholat itu adalah doa. Nah, jadi sholat menurut fikih itu adalah setiap ucapan atau setiap padamelan, pagawean, kegiatan yang diawali oleh takbir dan juga diakhiri oleh salam. Termasuk dalam fikih itu dijelaskan sholat itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya yang wajib ada gitu. Saya mau memberi tambahan sedikit. Menurut ilmu tasawuf juga sholat itu kan bukan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tapi sholat itu dimulai dari setelah sholat itu sendiri. Kita sambungkan dengan pengertian menurut tasawuf, ini bisa ada hubungannya kan, gitu kan, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, berarti orang yang sholat itu dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Tasawuf juga memberikan tekanan, memberikan anjuran atau memberikan beban bahwa sholat itu dimulainya setelah sholat. Berarti setelah sholat kita membuktikan bahwa sholat yang kita lakukan itu benar atau tidak gitu. Kan dalam sholat itu ada 3 kata, 3 huruf, sod, lam, ta. Yang pertama sod, yang artinya sidqul qauli, benar ucapannya. Kalau ada seseorang yang suka sholat tapi masih suka berbohong, berarti sholatnya itu belum benar. Benar menurut pandangan fikih dan juga tasawuf. Yang kedua ada lam, yaitu layyinul qalbi, leuleus hatena, rendah hati. Jadi seseorang itu tak akan sombong kalau sholatnya sudah benar. Dan yang ketiga ada tarkul ma'asi, selalu menjauhi apa yang mendekatkan dia pada maksiat. Jadi
Seseorang yang sudah sholatnya benar, yang sudah benar menurut fikihnya, benar dalam hatinya, langsung kerteg hati ke Allah gitu. Bahasa Sunda kerteg hati ke Allah, panceg gitu. Maka sholatnya itu akan diimplementasikan kepada kehidupannya. Seperti berbuat baik kepada orang lain, selalu senyum. Dan orang yang sholat pastinya mereka tidak akan ragu-ragu apa yang mereka lakukan, selalu itu dalam jalan Allah gitu. Kalau sholatnya sudah benar. Karena Nabi juga bilang, as-sholatu mi'ratul mu'minin, mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang iman. Jadi kalau seseorang ingin bertaqarrub ke Allah, seseorang ingin terus mendekat sampai ke hadirat Allah, itu salah satu jalannya dengan sholat. Para ulama, para alim ulama masih meragukan keislaman seseorang dengan meninggalkan sholat. Yang saya ketahui, meninggalkan sholat ini berat gitu siksanya kan. Lebih berat dari mencuri, lebih berat dari berzina, lebih berat dari menipu, lebih berat dari apapun gitu kan. Itu adalah dosa meremehkan atau meninggalkan sholat. Memang seperti itu. Nabi selalu menjelaskan bahwa di yaumul hisab nanti yang paling pertama ditanyakan itu adalah sholat. Begitu pentingnya sholat. Jika kita contohnya sering sodako, sering beramal soleh, munggah haji, tapi sholatnya jarang dilakukan atau dengan leha-leha, maka amal-amal yang lain itu sia-sia. Kalau diibaratkan itu sholat itu nomor 1 dan yang lainnya itu 0. Amalan sholat itu nomor 1 dan yang lainnya 0. Kalau kita selalu amal ibadah yang lain, sholat, sodakoh gitu, umroh, haji, berbuat baik kepada orang lain, tak pernah berbohong, namun nilainya 0. Jadi gak akan ada harganya kalau sholatnya gak dilakukan gitu. Siksa bagi orang yang sholat itu 1 rakaat maka akan dimasukkan ke dalam neraka 40.000 tahun. Itu 1 rakaat. Bayangkan kalau ditinggalkan 1 rakaat. Sedangkan tidak ada sholat yang wajib itu tidak ada yang 1 rakaat kan. Subuh 2, zuhur 4, asar 4 gitu. Kecuali sholat witir, sholat sunat ya. Itu kan sholat sunat. Banyak orang kan gini. Saya suka mabuk, saya suka berzina, saya suka meninggalkan sholat, suka berbuat jelek kepada orang lain, menipu, dengki, iri, berzinah bahkan kan. Maka saya untuk apa sholat? Saya merasa diri ini tidak pantas untuk sholat. Hilangkan statement seperti itu, hilangkan pikiran seperti itu. Mau Anda tukang mabuk, sholat. Mau Anda tukang menipu, sholat. Mau Anda tukang berzina, sholat. Karena apa? Kembali lagi kepada ayat sebelumnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatlah yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan seperti itu adalah yang mencegahnya itu sholat gitu. Jadi jangan ragu, misalkan kalian suka maksiat, kalian suka berbuat yang tidak baik, maka sholatlah. Karena insya Allah dengan Allah melihat usaha kita dengan melakukan sholat, Allah memberi hidayah kepada kita. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya ampunanku, rahmatku mendahuluiku daripada murkaku. Jika seseorang mempunyai banyak begitu dosa seperti zina, mabok, kalau kita bertobat, maka kita akan kembali kepada kesucian seperti tidak pernah mendapatkan dosa. Gitu. Jika kalian meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, berbuatlah apapun sesuka kalian dan setelah itu bertobatlah. Namun jangan keenakan, karena bisa saja di saat kita melakukan maksiat Allah menyabut nyawa kita dan kita mendapatkan su'ul khotimah. Karena akhir seseorang itu tergantung apa yang mereka sering lakukan. Kalau kita
sering melakukan ibadah, jarang jarang apa itu? Jarang maksiat itu, terjauh dari maksiat sering ibadah, insya Allah akhirnya juga husnul khotimah, matinya juga husnul khotimah gitu. Mungkin seperti itu. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat bahwa dalam melakukan ibadah innamal a'malu binniyat, innamal a'malu bil khawatib. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat dan apa? Amal perbuatan ujung seseorang tergantung dari kebiasaannya. Ari jadi kira skill bahasa Sunda nama. Tung tung teh kumaha awal kan. Jadi dalam melakukan ibadah kita jangan mengharapkan surga ataupun takut dalam ke neraka ya. Kita harus ikhlas ridho lillahi ta'ala karena ingin ridho dari sang ilah. Perlu diingat ya, kayak kata kaidah usul fikih, al aslu muqaddamun alal far'i. Asal itu harus diutamakan daripada cabang. Kalau kita bertanya, asal kita itu dari mana sih? Asal kita itu dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau kita asal dari Allah, Allah menurunkan kita ke bumi dan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan potensi ibadah yang 4, yaitu jika kita ibadah kita harus ikhlas, jika kita maksiat kita harus tobat, jika kita sedang mendapatkan kesusahan kita harus sabar, dan jika mendapat kebahagiaan kita harus syukur. Dengan ibadah yang 4 itu kita insya Allah pulang ke Allah, kembali lagi kepada hadirat Allah, kita akan dalam keadaan yang baik gitu. Kita harus mengutamakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, karena untuk bekal kita kembali kepada Allah. Kita ingat lagi kepada kata-kata terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat dia mau kembali ke hadirat Allah, dia pernah mewasiatkan kepada kita, ummati ummati ummati, as-salat as-salat as-salah, an-nisa an-nisa an-nisa. Nabi itu menghiraukan kita tentang 3 hal, umatku, solat, dan juga perempuan. Maka jagalah solat kalian dan juga perempuan. Pesan dari saya santri Untuk semua rekan-rekan media ngaji aja. jangan menelan mentah-mentah, apalagi dalam wilayah keagamaan di media sosial gitu. Kita harus berpendapat bahwa semua yang ada di media itu adalah sebuah fakta kebohongan. Jadi diri kita ini tergerak untuk membenarkan bahwa apa yang di media sosial itu benar atau tidak gitu kan. Ya mungkin gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas ilmunya ya, Abed Kiribio. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.